Halo adik-adik, puji Tuhan adik-adik kita ketemu lagi di acara ibadah online adik-adik ya. Puji Tuhan adik-adik sampai saat ini walaupun kita online tapi tetap kita akan bersemangat adik-adik ya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan semuanya adik-adik semangat. Sudah siap adik-adik? Puji Tuhan. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Semuanya adik-adik, tidak ada yang loyo, tidak ada yang ngantuk. Yuk semangat. Yuk kita akan memuji Tuhan. Kita akan berjalan bersama dengan Yesus ya. Yuk semuanya memuji Tuhan. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Puji Tuhan. Sekarang adik-adik kita akan lanjut dengan pujian yang kedua ya. Tapi adik-adik ingat, kalau nanti Kanita gerakannya begini, ikutin adik-adik ya. Supaya semuanya kita akan lihat ya. Kanita bisa lihat loh siapa yang ikut gerakan sama yang tidak. Wah luar biasa ya. Ya adik-adik tetap berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus di tengah kita. Yuk semuanya bangkit berdiri ya. Puji Tuhan, adik-adik semuanya luar biasa. Kamu luar biasa, kamu luar biasa ya. Oke adik-adik, ada lagi yang lebih luar biasa lagi adik-adik. Ada teman kita yang akan bagi berkat adik-adik. Teman kita dari balita mau bagikan berkat. Dan mari kita adik-adik dengar dengan baik, perhatikan dengan baik ya. Kita akan mendengarkan berkat dari teman kita. Yuk kita dengarkan. Teman-teman, hari ini saya akan mempersembahkan lagu untuk Tuhan. Saat berdoa Tuhan bekerja. Yuk kita langsung aja.
tangannya. Melakukan yang tak mungkin bagiku. Bukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan bergerakkannya. Bukan yang tak mungkin bagiku. Bukakan langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan Yesus berkuasa. Jadi sampai sini dulu ya, bye. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat teman kita Feren bagi berkat luar biasa ya adik-adik ya. Puji Tuhan. Sekarang kita adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan. Semakin luar biasa adik-adik ya. Yuk adik-adik semuanya siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam doa. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama adik-adik. Semuanya kita akan memuji Tuhan. Aku bukan siapa-siapa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang menolong kami supaya semuanya kami mengerti Tuhan. Dan Engkau memberkati kakak yang membagikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik yang hebat. Seru sekali ya memuji Tuhannya bersama Kak Anita. Apalagi ada teman kita Feren menyanyi dan menari bagi Tuhan. Kakak bangga loh, Feren sudah berani memuji Tuhan. Nanti adik-adik yang lain juga boleh nyanyi di sini ya. Oh iya, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan bersama Kak Anita, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau nanya dulu. Adik-adik masih ingat gak firman Tuhan minggu kemarin? Wah, adik-adik masih ingat. Pinter. Ya, betul. Firman Tuhan minggu kemarin tentang ketaatan. Tuhan Yesus ingin supaya kita menjadi anak-anak yang taat, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang taat dan menurut pada perintah Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 1 dikatakan kita sebagai pemilik-pemilik Allah dan menjadi anak-anak yang kekasih. Untuk minggu ini adik-adik kita akan belajar tentang teladan Tuhan Yesus yang lain, yaitu belas kasihan. Adik-adik tahu nggak belas kasihan itu apa? Nah, belas kasihan adalah memiliki rasa empati kepada orang lain dan juga rasa untuk menolong orang lain. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini tentang belas kasihan. Kita akan baca dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Yuk adik-adik, kita dengarkan ya. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada juga orang buta yang duduk. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami melihat." Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko. Dan banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus dari belakang. Tapi ternyata ada 2 orang buta yang sedang duduk di pinggir jalan. Mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus mau lewat. Wah, mereka langsung berteriak-teriak dengan suara keras. "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mereka terus berteriak dengan suara yang keras, supaya Tuhan Yesus mendengar suara mereka. Adik-adik tahu nggak kenapa mereka teriak-teriak? Betul, karena mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka ingin bisa melihat sama seperti orang lain yang bisa melihat. Kasihan ya, mereka punya mata, tapi matanya nggak bisa melihat. Adik-adik, pernahkah melihat orang buta yang jalan di pinggir jalan? Mereka harus berjalan pakai tongkat supaya tidak jatuh. Dan biasanya mereka memakai kacamata hitam. Dan kalau mau menyeberang jalan,
Harus ada yang membantu mereka supaya tidak ditabrak sama kendaraan yang lewat. Kasihan ya. Tapi sayang sekali, orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus itu menegur mereka. Mereka bilang begini, "Hei, diam dong, jangan teriak-teriak." Wah, kenapa ya mereka malah memarahi dua orang buta itu? Ternyata mereka memarahi kedua orang buta itu karena mereka tidak mempunyai belas kasihan. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus mendengar mereka berteriak, memanggil nama Yesus, Tuhan Yesus langsung berhenti, bertanya kepada dua orang buta itu, "Kalian kenapa memanggil aku? Kalian mau apa?" Tanya Yesus kepada dua orang buta itu. Lalu kedua orang buta itu menjawab, "Tuhan, tolonglah aku supaya mata kami melihat." Wah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus mendengar permintaan mereka, di hati Tuhan Yesus langsung ada rasa belas kasihan. Dan Tuhan Yesus langsung menjamah mata mereka. Tuhan Yesus berdoa supaya mata mereka bisa melihat. Dan akhirnya mata mereka sembuh. Mereka bisa melihat. Wah, mereka sangat senang sekali. Dan mereka akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya kita memiliki belas kasihan. Tidak sama seperti orang banyak tadi, mereka tidak memiliki belas kasihan. Adik-adik, mau nggak kita memiliki belas kasihan sama seperti Tuhan Yesus? Kakak kasih contoh ya. Kalau misalnya adik-adik punya 2 kue, adik-adik bisa berbagi dengan teman. Kalau misalnya adik-adik memiliki pensil dan teman sekolah adik-adik lupa membawa pensil, adik-adik bisa memberikan pinjaman pensil kepada teman kalian. Nah, sampai di sini dulu ya adik-adik cerita kakak hari ini. Kita sekarang akan mendengarkan cerita dari Kak Mary. Dadah! Adik-adik yang super keren, setelah tadi kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Mary masih punya satu lagi loh cerita. Judulnya Lala Suka Berbagi. Kita saksikan sama-sama yuk. Lala suka berbagi. Kakek dan nenek datang. Lala dan Raka senang sekali. Kakek dan nenek membawa banyak oleh-oleh. Nyam, semuanya makanan. Enak, enak, enak. Raka berdecap. Asyiknya bersenda gurau sambil menikmati oleh-oleh dari kakek dan nenek. Makanan kita masih banyak. Bagaimana cara menghabiskannya? Tanya Lala. Kalian tak perlu memakan semuanya, ujar nenek. Benar, sahut Lala. Kita akan membaginya. Raka senang sekali membantu Lala memilah-milah makanan. Untuk tetangga, untuk teman-teman di sekitar rumah. Nyam, lezatnya. Ternyata berbagi itu mengasihkan ya. Oh iya, teman di sekolah juga kebagian dong. Lala senang sekali bisa berbagi. Anak jagoan suka berbagi. Wow, Lala berbagi ke teman-temannya adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita berbagi sama semua orang. Ayo, siapa yang mau berbagi? Wah, semua
keren. Nah, sampai sini dulu ya adik-adik cerita dari Kak Mary. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah! Oke adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita ya. Dari Markus 1 ayat 17 ya. Sama-sama kita hafalkan adik-adik ya. Sama-sama semuanya, tidak ada yang diam. Sama-sama bareng sama Kanita ya. Yuk, Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saya sekali lagi ya. Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Yeay, keren semuanya ya, dihafalin adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai, sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan berkat, dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan terakhir ayat hafalan tadi adik-adik ya. Yuk kita selesai semuanya, kita akan berdoa, kita akan tutup doa dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami sudah ibadah. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami mau bertemu lagi Tuhan minggu depan dengan ibadah yang sama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, absen diisi ya. Jangan lupa, nanti kalau nggak di absen nanti kalian nggak dapat reward loh. Oke, diisi ya. Yuk sampai ketemu lagi adik-adik minggu depan ya. Oke, dadah.